Ya, ketahanan pangan memang ini saya diperintahkan oleh Ibu Ketua Umum, kami semua para kepala daerah untuk menyiapkan kedaulatan pangan, karena saat ini memang beberapa negara yang selama ini akan memberikan supporting pangan kepada kita dengan cara impor. Kita khawatir kalau mereka kemudian karena pandemi ini juga mereka membutuhkan untuk diri mereka sendiri. Karena itu kami menyiapkan program kedaulatan pangan dengan cara menanam pendamping beras. Tadi saya juga belajar ini dari Pak Sekda, bagaimana makanan beras ini bisa dicampur. Kita juga ada, saya membuat resep mie dari talas, mie dari ketela pohon, mie dari ketela rambat, sehingga nanti warga mungkin bisa memakan makanan yang selain beras bisa yang lain. Kalaupun toh beras itu tidak mencukupi, mudah-mudahan itu tidak terjadi, tapi kami menyiapkan itu semua. Jadi kami menyiapkan, kita akan tanam juga di Balai Kota ini, nanti lahan-lahan ini akan kita tanami padi, kita tanami talas, kita akan tanami yang lain. Selain kita sudah nanam di beberapa tanah bekas tanah ganjaran kita. Jadi kita sudah nanam ketela pohon, kita sudah nanam pisang, kita sudah nanam sukun. Sukun agak lama memang padi, kemudian ketela rambat, kemudian talas, ada beberapa jenis talas, kemudian kita juga nanam porang, kita juga nanam lupa saya namanya ya. Itu dengan harapan nanti kita akan buat resep-resep yang mungkin anak-anak kecil kita mau untuk gunakan untuk memakan itu. Jadi itu kalau mudah-mudahan tidak terjadi, tapi kita menyiapkan itu. Kita sudah mulai nanam, mungkin ketela pohonnya sudah 1 meteran, itu kemudian ketela rambat di beberapa tempat. Nanti kalau mau minta foto gambarnya itu ada di Pak Febri, foto-foto yang sudah kita lakukan penanamannya mulai pisang dan lain-lain itu. Jadi nanti ini juga mau tak ganti rumputnya, tak ganti ketela rambat. Import itu bunganya? Apa? Import bunganya? Enggak, bahannya ada. Dari sini juga? Kenapa? Dari sini juga bahannya? Bahannya dari sini. Hanya kemarin ini yang lagi tahap tanya di Konyaku ya, itu kita lihat katanya bisa ditanam sini, tapi kita sudah tak tanam talas. Ada talas Yakuimo apa gitu loh namanya, Yakuimo juga itu sudah kita tanam juga. Jadi nanti makanya orang Jepang itu berapa biji gitu talas. Kalau warga pengen bibitnya gimana? Kalau warga pengen bibitnya itu gimana? Ya nanti kita akan bantu lah, kalau warga sudah kita gerakkan gitu juga. Bahkan ada yang nanam padi, kita nggak tahu ya, pakai hidroponik. Pakai hidroponik. Ya, banyak sekarang warga yang nanam itu. Wartawan juga. Ya boleh. Ya. Jadi kalau kita nanam, kalau kita makan nasi kan kita satu hari itu butuh, satu orang itu berapa ya kemarin? Berapa ya bro? Mana catatan? 1 bulan itu di Surabaya butuh 16 juta kilo untuk beras itu. Untuk seluruh warga Surabaya itu sehari itu kalau nggak salah wakil kemarin. Pokoknya 1 bulan itu 16 juta. Seperti itu. Nah kalau kemudian kita tidak ada itu jadi kita sudah tanam di lahan-lahan kosong. Kita kerjasama dengan KI, kita kerjasama dengan pengembang, kita kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang mempunyai lahan kosong. Nah itu kita tanami. Jadi seperti itu, kita sudah mulai tanami. Jadi pakai alat berat, nyemprotnya pakai PMK, nyiraminya. Karena lahan kita kan
ada lahannya tuh ada di kadang ada masuk gitu, jadi pakai mobil PMK, ada yang pakai nyiraminya pakai tangki, ada yang nyiraminya macam-macam, juga ada di beberapa tepi sungai kita tanamin juga. Jadi nanti kalau kita nanam ada ketela rambat, jangan diambil daunnya, karena kita ngambil, kalau katanya tuh karena kalau diambil daunnya itu nggak keluar bijinya, jadi jangan diambil. Emang enak dipakai sayur, aku aja mati pesen-pesen. Jadi sehari itu beras itu 5,28 per orang per bulan. Per orang, kalau per minggu per bulan itu 5,28 per orang per bulan. Nah, Surabaya itu butuh per bulan itu 16.682.060 kilo. Jadi seperti itu. Jadi karena itu kalau kita tidak siapkan, kita khawatirnya seperti itu. Ya kalau yang pemberi pengekspor beras ke kita yang kita impor itu bisa gitu. Karena itu kemudian kita lakukan nanam sendiri. Nah, tergantung ini masih Dinas Perdagangan masih saya minta lakukan berapa cadangan kita, berapa cadangan kita untuk berapa bulan, itu masih kita cek. Dinas Perdagangan lagi mensurvei itu. Nah, kemudian yang berikutnya kita memang tanamnya jenisnya beda-beda. Jadi kalau padi itu biasanya, aku buru-buru pertanian, nggak tahu beli lebih lama, jagung lebih lama. Jadi kita nanti mungkin cadangan kita ada yang kita bisa panen mungkin 2 bulan lagi, atau ada yang kita panen 4 bulan lagi gitu, atau ada yang kita panen 6 bulan lagi gitu. Nah, itu kita buat siklus seperti itu gitu, supaya kita bisa lakukan. Karena kalau kita bisa campur lagi, ini lagi saya minta Dinas Pertanian untuk mungkin beras bisa dicampur ketela pohon atau apa yang bisa itu, sehingga nanti kebutuhan kita, dan itu bagus juga untuk yang diabetes, karena beras itu kan glukosanya tinggi. Kalau pakai jagung, kita juga nanam jagung lupa aku. Kemudian ketela pohon itu lebih rendah glukosa. Benar ya? Kok aku lali, iya, sorry. Ini antisipasi kemarau panjang juga ya? Bukan, ini memang untuk kita menanam untuk jenis yang bisa bukan mengganti, menjadi. Jadi kalau misalkan saya per bulan 5 kilo kan beras, mungkin aku bisa makan cuma 2 kilo aja beras, yang 3 kilonya aku makan ketela gitu. Tapi dengan cara olahan baru, dengan cara modifikasi baru begitu. Gitu ya. Oke.